Mungkin pernah Bapak Ibu dengar ada satu istilah tentang mangan, orang mangan yang penting kumpul gitu ya. Itu satu istilah sebetulnya lebih kepada adalah dimanapun kamu berada tetap dalam Islam. Jadi kumpulnya itu dalam satu akidah yaitu Islam. Jadi dimanapun mereka berada tetap dalam Islam. Meninggallah dalam keadaan Islam, matilah dalam keadaan Islam. Itu arisan, tauris kepada anak-anak kita. Pendidikan akidah. Ya, mohon ini untuk sangat diperhatikan dan dijaga betul setiap fasenya begitu. Paling dikenalkan juga harus hal-hal yang berkaitan dengan hal-hal yang syirik begitu ya. Dulu saya ingat sekali waktu saya kuliah dulu Bapak Ibu sekalian itu saya silaturahim ke sebuah pondok pesantren. Di situ kami bermalam sekitar mungkin seminggu 2 minggu ya. Dan saya itu kebetulan selesai dari pondok pesantren itu kami kembali ke kampus dan kita akan ada ujian. Di situ ada satu bagian dari acara berkunjung kepada satu kiai ya. Katanya minta doa agar ujian lancar. Saya bilang oke saja minta doa lah. Saya juga sana ternyata itu melenceng gitu ya. Ternyata sampai ada ustadznya mendoakan pensilnya itu ya, pulpennya itu didoakan, kemudian ada dikasih rajah begitu ya. Katanya nek kamu pakai pulpen ini insya Allah jawabanmu benar semua gitu. Terus saya hanya bengong saja, kok sampai ke situ katanya doa, kok sampai dan itu diminati betul itu oleh para kebanyakan yang laki-laki ya, diminati betul oleh para mahasiswa itu. Saya Pak Kiai, saya Pak Kiai, saya Pak Kiai gitu, doa antri begitu. Saya waktu itu belum begitu paham soal agama, cuma saya tahu itu adalah kesyirikan. Itu ada di depan mata saya dan dengan ringannya mereka melakukan begitu. Saya cuma batin, ya Allah kok mereka nggak tahu ya kalau itu nggak boleh ya. Dulu saya hanya batin begitu ya. Belum lagi kemudian ada lagi rumus, jadi ada kayak tulisan gitu, ada rumus-rumusnya pakai tulisan Arab gitu. Ini untuk membuat hati dosen itu luluh katanya ketika pendadaran. Itu juga ada yang seperti itu. Saya sampai wah luar biasa ini ya, kalau saya dulu masih gadis ya, belum menikah, belum punya bayangan. Tapi ketika saya menikah saya ingat peristiwa itu dan saya sungguh waktu itu dengan suami ya, pokoknya akidah adalah nomor satu. Berikutnya adalah yang kedua adalah mengajarkan remaja kepada kewajiban-kewajibannya dalam Islam. Nah di sini dalam sebuah hadis yang sudah sangat populer tentang dari hadis riwayat Abu Daud, Rasulullah SAW bersabda, perintahkanlah anakmu untuk salat ketika berumur 7 tahun dan pukullah dia karena meninggalkan salat ketika dia berumur 10 tahun. Jadi kita harus memberitahu kepada anak-anak kita apa kewajiban-kewajiban dia kepada Allah, apa ada kewajiban dia kepada orang tua, kewajiban dia kepada syariatnya harus kita beritahu. Walaupun sudah di pondok pesantren ya, tetap harus kita ingatkan. Saya agak khawatir ketika kemudian kita mengajarkan sholat di awal itu ada kesalahan ya, sehingga anak-anak itu menjadi berat menjalankan sholat. Anak-anak yang sudah SMP, SMA itu masih banyak di kalangan mungkin masyarakat yang mereka sangat berat untuk sholat. Bahkan sholatnya itu mereka lakukan dengan setengah-setengah, dengan berat hati hanya karena disuruh begitu. Kadang bertanya apa sih sebabnya ya kok mereka tidak mau bahwa ini tahu kewajiban mereka sholat, kenapa kok. Dan ini keluhannya banyak sekali ini, dari mulai susah dibangunkan subuh, disuruh ke masjid susah dan lain sebagainya, itu banyak sekali yang masuk ke saya. Dan ini berkaitan dengan ini ya, ada hadis ini ya, bahwa perintahkan anakmu sholat pada 7 tahun itu perintah ya, perintah. Tapi tidak semata-mata kemudian ketika umur 7 tahun baru diperintahkan untuk sholat tanpa ada pendahuluannya, maka ada ajaklah. Bahkan di buku buku biru ya, Prophetic Parenting ya, itu yang buku terjemahan dari Timur Tengah tentang mendidik anak cara Nabi, itu dikatakan ya Syekh, kapan saya boleh mendidik anak saya untuk mengajak dia sholat, mengajak belum memerintahkan, baru mengajak. Patokannya adalah ketika anak itu tahu mana kiri dan kanan. Ketika ditanya mana anak kanan gitu, dia tunjukkan tangan kanan, mana tangan kiri, ya kiri. Pakai sendal udah nggak kebalik-balik ke kanan kiri, itu berarti sudah bisa untuk diajak untuk sholat. Ya itu beliau mengatakan, seorang syekh yang mengatakan begitu. Dan ini satu patokan karena setiap anak beda-beda. Ada anak yang sudah bisa kanan dan kiri sejak usia 3 tahun, ada yang 4 tahun dan sebagainya. Atau ada bahkan orang tua yang tidak mendidik mana kanan mana kiri. Sehingga ketika pada usia-usia tertentu dia sudah besar tapi tidak bisa membedakan mana yang harus dilakukan dengan tangan yang baik, mana tangan yang tidak tepat, seperti itu. Inilah yang juga jadi PR mungkin ibu semua ya, bahwa jangan nyuruh anak sholat dengan kemarahan, kemudian dengan perintah-perintah yang sangat tidak nyaman, bahkan diawasi, ditunggu dan sebagainya, sehingga anak merasa bahwa sholat ini bukan untuk urusanku dengan Allah, tapi adalah urusanku dengan ibuku, urusanku dengan umiku, urusanku dengan bundaku.
daripada bunda marah, udah aku sholat saja, sholatnya cepat, tidak ada makna seperti itu. Dan itu memang banyak terjadi. Bahkan waktu anak saya sekolah di SMA negeri itu, dia cerita kalau sholat waktu dia baru kelas 1 awal-awal masuk kan dia kaget ya, habis dia di sekolah dari sekolah IT, dari playgroup sampai kemudian masuk SMP boarding school, masuk SMA negeri, dia sempat shock ya, karena dalam satu kelas itu ketika istirahat sholat duhur tuh hanya 3-4 orang. Pada satu kelas ada sekitar 30 ya. Itu yang sholatnya 3 orang. Yang 27 itu kemana? Bahkan Ramadan pun mereka tidak berpuasa. Ya. Terus anak saya iseng tanya, lah kok kamu nggak puasa, nanti kalau sampai rumah gimana? Ya sampai rumah ya bilang aja, aku ya masih puasa gitu. Lah berarti bohong? Ya rapopo gitu. Dengan enteng itu anak saya tuh shock gitu. Anak saya perempuan shock betul gitu. Ya Allah Umi gitu ya. Apa kata dia? Kasiannya orang tuanya ya punya anak seperti itu. Udah besar disuruh sholat susah, mana nggak puasa lagi, kasihan orang tuanya gitu. Jadi anak saya mengatakan bahwa dia mengasihani orang tuanya, kasihan punya anak seperti itu. Nah ini yang jadi PR yang luar biasa. Bahkan sekalipun mungkin sekolah di Islam terpadu dari playgroup sampai ketika kemudian tidak menjadi sebuah kebiasaan yang nyaman, yang bahagia, sholat menjadi beban. Itu baru sholat, belum lagi nanti ibadah-ibadah yang lain, dari mengajarkan dia untuk berpuasa, bersedekah, tilawah Quran, dan segala macam yang harus dia lakukan oleh dia di usia dewasa, itu harus kita sudah tekankan ya. Walaupun saya katakan enak banget anak di pondok ya, semua diajarkan oleh para ustadz dan ustazah, enak banget, tinggal kita menambahi yang belum lah begitu. Tapi pada kenyataannya ketika di rumah, mohon maaf ya, apakah keluhannya sama? Ketika anak libur dari pondok, banyak tidurnya, kemudian banyak pegang gadgetnya gitu ya, setoran hafalan susah gitu, itu klasik ya, klasik. Ada lagi yang luar biasa itu, teman saya kaget itu ketika anaknya pulang dari pondok itu, kok justru malah ilmu pengetahuan tentang kekoreanan, bab Korea itu kok malah banyak gitu ya. Padahal saya tidak pernah ngajarkan Bu apa-apa. Begitu pulang tuh buku-bukunya gambar-gambar soal Korea, yang diomongkan masalah Korea, terus pegang HP yang dibuka lah K-pop dan sebagainya. Ketika ditanya, kenapa sih kamu kok suka yang itu boy band K-popnya Korea, dari Korea, apa jawabannya? Habis ganteng-ganteng sih gitu. Oke, sampai itu masih oke gitu ya. Mungkin ya karena anak segitu, usia segitu masih ABG banget itu. Senang yang cakep-cakep gitu. Tapi kemudian tanpa sadar digiring gitu. Jadi budaya itu kan menggiring remaja untuk selalu menyukai hal-hal yang di luar Islam. Apakah ada yang mengalami, Bapak Ibu sekalian, anak-anaknya sudah sangat ngidola banget gitu ya. Ini memang jadi kayak virus yang menular, dan mungkin masih banyak belum yang bisa mengatasi virus ini. Di samping ada virus corona, ada virus Korea ya, seperti itu. Dan sekarang untuk di nomor 2 ini, mengajarkan remaja kepada kewajiban-kewajiban dalam Islam, harus hati-hati sekali ya, hati sekali. Saya tidak ingin ada dengan paksaan, kemudian tidak dengan kekerasan, tidak dengan kalimat-kalimat ancaman, harus dengan kelembutan, pengertian, dan perhatian ya. Nah, perhatian ini yang juga harus intensif kita lakukan agar dia melakukannya juga dengan senang hati, tidak melampaui batas umurnya. Ya, misalnya ibu punya anak kelas 4 SD ya, itu kalau di Islam terpadu kan sudah 5 waktu, sudah oke, tetapi hati-hati apakah dia melakukannya dengan senang hati. Jika tidak, akan selesai nanti di kelas SMP atau SMA, akan menjadi sulit lagi.